Selamat malam semuanya, senang sekali bisa menyapa teman-teman resto, kafe, dan pelaku UMKM dari berbagai daerah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoominar malam ini bertema strategi mengelola bisnis di saat krisis dan menembus pasar di tengah daya beli menurun. Malam ini kita akan bahas strategi nyata untuk menjaga omset, mempertahankan pelanggan, dan menemukan peluang baru di tengah situasi ekonomi yang menantang. Wow, luar biasa nih Pak tema kita malam hari ini ya. Sebelum mulai, tulis dulu di kolom chat yuk. Kamu dari kota mana dan bisnisnya apa nih teman-teman? Biar kita saling kenal ya. Wah, luar biasa banyak banget peserta dari berbagai kota nih Pak. Oke, biar nggak berlama-lama, kita langsung kenalan dulu dengan narasumber utama kita malam ini. Malam ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa, yaitu Chief Adrian Baskoro atau biasa dipanggil Chief AB. Selamat malam Chief AB. Oke, beliau adalah praktisi bisnis dan mentor growth yang sudah membantu banyak brand kuliner dan F&B bertahan bahkan berkembang di tengah krisis. Gaya beliau bukan teori, tapi execution. Bagaimana strategi dijalankan dengan hasil nyata di lapangan. Jadi siapkan catatan ya Bapak Ibu dan mindset terbuka ya, karena 25 menit ke depan kita bakal penuh insight berharga dari Chief Adrian Baskoro. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Chief Adrian Baskoro. Selamat malam, Chief. Masih di mute, Chef. Selamat malam, Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini teman-teman dari Padang nih banyak ya. Iya, Chief. Malam Gimana, Mbak Chief? Apa Rizka, kabar, Chief? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat ya, Chief ya. Tetap semangat Ya, nih, Chief, di weekend, tengah weekend ini. iya. Hari saya weekend semua soalnya Mbak Rizka. Oh, oke. Luar biasa. Eh, Oke, silakan, Chief. ya, silakan. Kok silakan. Oke, gimana nih? Kita, oke, teman-teman, ini sebetulnya webinar kita, sesi kita malam ini. Terima kasih sudah diadakan kerjasama antara road to market dengan teman-teman di Padang yang dimotorin oleh Uda Reza nih ya sama Uda Yos gitu ya. Jadi terima kasih waktunya Mas Reza sama Uda Yos, Mbak Rizka dari Road to Market, di mana kita webinar ini adalah seri kita menuju karena pada tanggal 1 dan 2 November yang akan datang, saya akan ada di Padang atas undangan Uda Reza dan Dayos ya untuk berbagi dengan teman-teman UMKM di sana di Padang selama 2 hari nanti ya. Nah, eh, sepertinya kita akan ada berapa kali ya nanti ya rencananya webinar ini? 2 kali apa 3 kali ya? Saya belum tahu. Nanti Mas Reza nanti yang akan ngabarin ya. Pengennya setiap hari, Oh, Chef. pengen setiap hari ya. Setiap hari Kalau asal rencana pas kita 2 kali, waktunya. cuma mau setiap hari. Jadi Oke. 2 hari. Jadi malam ini kita karena yang punya hajat ini bisnisnya F&B dan teman-teman di Padang itu banyak kan juga F&B. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau tanya mengenai hal-hal di luar F&B juga welcome. Taruh aja dulu pertanyaannya di kolom chat supaya kita bisa explore nanti pertanyaannya. Oke, sampai dengan jam 7.30 saya coba 7.25 lah ya. Saya akan coba untuk karena fokusnya malam ini kita bicaranya food and beverage atau F&B retail atau cafe Horeca. Jadi saya minta izin saya share mengenai hotel, restoran ya, reka lah, restoran dan kafe lah ya supaya teman-teman bisa punya bayangan seperti apa dan apa saja sih yang bisa dilakukan dalam situasi seperti ini sekarang. Kemarin kita tahu Starbucks tutup 400, Pizza Hut tutup, ya kan, terus
Itu yang gede-gede tuh yang chain ya, teman-teman, apalagi teman-teman yang di level menengah gitu ya, itu sebetulnya mungkin ada juga yang tutup, teman-teman saya juga ada yang tutup gitu loh. Tapi yang saya lihat itu adalah ada dua modelnya. Yang pertama lebih kepada kalau yang chain-nya besar-besar nih, yang chain besar-besar itu saya ada saya ada lihatnya memang operating cost mereka tinggi gitu. Nggak mungkin lagi untuk menerusin di lokasi-lokasi itu. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara Starbucks, kita bicara yang KFC, saya bicara yang McDonald juga ada yang tutup gitu kan di beberapa mereka switch gitu ya. Tapi lebih kepada karena biaya operatingnya sewanya segitu-gitu aja, nggak bisa diturunin ya. Terus kemudian dari situ apa namanya ke operating karyawannya juga gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka harus tutup dulu ya gitu. Nah, izin saya mau share mengenai konteksnya dulu ya, bisnisnya Horeca atau hotel atau restoran kafe lah kurang lebih itu seperti apa. Nanti kalau misalnya teman-teman ada tanya yang halaman ini boleh dicatat ya di mana namanya di eh, kolom pertanyaan gitu. Nah, ini sebetulnya slide-nya banyak, cuman saya nggak mau banyak-banyak lah ya, supaya nanti pada ikut lah tanggal 1 sama 2 baru kita itu. Betul nggak Mas Reza? Gitu. Betul betul Chef. Kalau saya udah siapin nih banyak banget gitu, tapi kalau saya bukain sekarang nanti eh, bingung juga apa sih kebanyakan gitu ya gitu. Oke, sekarang kita bicara, tapi saya nggak akan share semua materinya karena saya pengen teman-teman kita berdiskusi malam ini supaya kita bisa dapat masukan ya atau insight atau apapun yang saya bisa bantu secara online. Kalau misalnya nanti kita ketemu di Padang bisa secara offline, alhamdulillah gitu. Oke, jadi perkenalkan dulu, saya nggak usah pakai nggak usah pakai slide-nya saya. Nama saya Adrian Baskoro atau AB panggilannya. 30 tahun saya berkarir di multinational company dan national company, mulai dari Indofood, McDonald's, terus kemudian saya ada di eh, Castrol, Oli, Lubricants, dari situ saya ada di Coca-Cola, kemudian saya ada di Danone, Aqua, di Bayer Farmasi, terus kemudian ke susu Anlin, terus di Samsung, terus terakhir saya di Exxon Mobil. Jadi cukup banyak variasi industri yang saya masukin, mulai dari oil and gas, restoran, rumah makan, retail, FMCG, terus kemudian saya banyak juga ditugaskannya di dalam dan di luar negeri, di Cina, di Paris, di Jerman, di Jepang, di Meksiko, terus kemudian role saya itu nggak cuma di sales, tapi saya memulai dari awal dari sebagai delivery man atau pengantar barang sampai dengan menjadi sales, branch manager, nasional, sales director, chief sales officer. Saya juga punya background di finance, HRD atau HR, terus di supply chain, business development, project management. Banyak. Jadi karena saking banyaknya saya pengen berbagi ini nih kepada teman-teman UMKM supaya insya Allah mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ini saya minta maaf kalau misalnya on off, kalau lagi hujan gini sinyalnya juga agak kurang baik. Tapi so far masih aman ya, Aman, Chef. aman ya. Oke. Iya. Saya mulai dulu. Apa sih yang namanya Horeca? Itu game plan-nya itu seperti apa? Game plan-nya kalau orang-orang di industri itu bilang Horeca itu adalah hotel, restoran, kafe, dan catering. Ya, jadi jatuhnya industrinya itu di mana? Industrinya itu di
hospitality business. Jadi sebetulnya kalau teman-teman berusaha koneksi aman? Koneksi aman ya. Oke. Jadi kalau misalnya di Horeca itu termasuk dalam bisnisnya hospitality. Jadi saya pengen bawa dulu teman-teman Horeca itu bisnisnya seperti apa sih? Ada di mana Horeca itu? A quick journey. Horeca itu sebetulnya ada di food service business, ya. Industrinya, landscape-nya itu Horeca itu cuman sebagian kecil dari bisnis hospitality. Hospitality diturunin lagi itu menjadi food service, ya misalnya. Food service itu ada yang di Horeca, entertainment, travel, sama institusi. Food service ada di sini semua. Terus kemudian dari Horeca itu adalah paling atas teman-teman bisa lihat ada hotel, restoran, caterers, cafe. Terus kalau misalnya kita buka booth di entertainment itu ada di mall, ada di tempat rekreasi. Kalau kita buka di tempat perjalanan ada di stasiun bis, ada di stasiun kereta api, di airport ya. Terus kalau kita bukanya di institusi, itu ada di perkantoran, ada di rumah sakit, ada di kampus, kemudian ada di catering-catering di perusahaan-perusahaan ya. Nah, kalau kalau eh, berdasarkan pengalaman saya memanage beberapa restoran, sebetulnya restoran itu ya teman-teman itu kalau misalnya kita lihat di sini ini ada sekitar 18 kategori restoran ya. Mulai dari ada yang namanya fine dining, casual, fast casual ke bawah terus sampai di ghost kitchen. Ghost kitchen itu atau dark kitchen ya kalau teman-teman misalnya melihat yang namanya Hungry dia satu tempat dapur rame-rame atau Gojek itu kita punya Gojek itu punya dapur bersama, nah itu namanya ghost kitchen ya. Nah saya gak akan bahas di sini detailnya karena ini permainannya masing-masing kategori ini beda-beda, ada yang dari breakfast, lunch, dinner ya, kemudian ada evening, sore, kemudian segala macam itu di situ. Nah, saya kasih kisi-kisinya aja. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan Horeca game plan-nya? Ya, sebagai yang punya bisnis itu biasanya ada lebih dari 5, tapi saya ambil 5 aja deh. Satu, saya pengen punya tamu lebih banyak. Saya pengen punya pelanggan yang setia lebih banyak. Saya pengen punya varian menu yang lebih banyak. Saya pengen restoran saya atau kafe saya atau booth saya tambah banyak, tambah besar. Saya pengen untung, saya pengen ekspansi dan banyak lagi. Tapi mostly itu ada 5 hal. 1, 2, 3, 4, tamunya banyak, variannya banyak, tumbuhnya cepat, menguntungkan, dan ekspansinya lebih luas. Ekspansi itu nggak usah membayangkan teman-teman harus ekspansi keluar area. Ekspansi itu bisa di dalam restoran atau di dalam satu lokasi sendiri ya. Next itu adalah, nah ini playing fieldnya untuk food service atau restoran atau kafe. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya kita bicaranya di lokasi, kita harus tahu berapa luas ruangan kita, jumlah meja kursi, apakah kebersihan tempat kita udah bagus, apakah kita jual suasana atau jual makan. Satu hal yang selalu saya lihat di dalam sebuah restoran, kalau saya masuk ke restoran, nomor satu bukan restorannya atau menunya saya lihat, saya langsung begitu datang ke setiap restoran itu yang saya masukin adalah toilet. Kalau dia bisa menjaga hal yang nggak kelihatan, toilet, berarti dia bisa menjaga kebersihan semuanya. Itu utama, itu paling utama kalau kita mau profesional ya. Jadi pada saat cerita, kalau misalnya dulu pada saat saya di McDonald, 3 bulan pertama, tugas saya 2 bulan lah, 2 sampai 3 bulan itu kerjaan saya setelah di trading di namanya McDonald itu ada Hamburger University. Jadi itu sekolahnya McDonald di luar negeri.
namanya Hamburger University. Nah, pulang dari sana, nyampe ke Indonesia, saya nggak di training, saya nggak langsung tugas, tapi tugas saya selama 2 bulan pertama keliling ke semua restoran McDonald. Tugas saya adalah membersihkan kamar mandi, ngepel, dan membersihkan meja tempat sisa-sisa makanan customer setelah mereka makan. Kebiasaan orang luar sama kebiasaan orang Indonesia beda. Kalau kebiasaan orang luar, nggak semuanya juga, tapi mayoritas habis makan mereka bawa tempatnya, terus kemudian dimasukkan ke tempat sampah, traynya ditumpuk. Kalau di Indonesia habis makan ya udah dibiarin gitu aja. Nah itu biasanya. Jadi saya banyak belajar. 2 bulan saya bersihin kamar mandi karena apa? Once toiletnya dan dapurnya, kitchennya bersih, mejanya bersih, berarti semuanya quality controlnya terjaga. Oke, karena kenapa sebuah restoran itu harus menjaga kebersihan, harus menjaga toilet jelas. Kalau misalnya penuh dan kemudian macet, kotor, orang nggak akan datang ke situ. Kalau orang nggak akan datang ke situ, berarti trafficnya kurang, ya. Kalau suasananya nggak asik, nggak welcome, maka orang juga tidak betah berlama-lama atau ya udah saya take away aja, ya. Kalau jumlah meja kursinya itu terbatas, ya ada sih rumah makan atau kafe yang ngantrinya sampai banyak banget kalau lagi viral, ya, karena harus gantian tuh meja kursinya, ya. Itu dari lokasi. Karena dari lokasi aja kalau benar, walaupun makanan kita biasa, suasana biasa, tapi lokasinya itu susah didapat, tapi kalau enak, orang akan tetap datang ke situ. Dan itu menjadi revenue-nya kita. Ini kita bicaranya revenue, omset semua. Kalau dari traffic sebelah kanan yang harus dinaikkan. Jadi kita kalau ada panah hijau yang sebelah kanan itu adalah ini adalah sesuatu yang harus kita naikkan, jumlah pengunjungnya, nilai bill per mejanya, nilai bill per pax-nya. Satu meja berapa menu yang dipesan atau berapa porsi, satu bill atau satu orang mengkonsumsi berapa macam menu per orangnya, ya. Terus kemudian promosi itu yang seperti apa yang harus kita adakan. Nomor 3 itu adalah menu. Nah, kalau menunya punya apa sih kita yang otentik, apa sih yang spesifik dari tempat kita gitu, ya. Kalau ada restoran atau rumah makan atau kafe atau kios warung yang ngejualnya menu utama, tempatnya sih gak asik, tempatnya sumpek, keringetan dan segala macam, tapi menunya otentik gitu loh. Itu sih nggak usah diapa-apain tempatnya. Justru kalau dibagusin orang takutnya mahal. Kan gitu ya Mas Reza ya. Tapi kalau misalnya makanannya udah enak, kalau makanannya biasa-biasa aja, terus apa yang luar biasa di tempat kita? Servisnya kah? Tempatnya kah? Suasananya kah? Lokasinya kah? Promosinya kah? Nah, itu harus ada authentic activities. Nomor 2, ada seasonal menu. Seasonal menu itu kalau misalnya dulu di McDonald teman-teman ingat yang namanya McDonald jualan prosperity burger itu cuman pada saat Imlek, setahun sekali, burgernya panjang tuh, ya kan? Tapi itu cuma dijual di situ aja, nggak ada lagi di bulan lain, nggak ada, ya. Atau di beberapa tempat McDonald menyesuaikan dengan kearifan lokal. Mereka menyediakan kalau di Jawa Barat nasi uduk, kalau di Jakarta ada breakfast. Jam 7 sampai jam 9 kita masih bisa pesan bubur atau omelet. Tapi jam 12 siang, jam 1 nggak ada loh omelet. Gitu, ya. Adanya cuman pagi. Nah, kenapa itu nanti kita akan lihat. Karena yang namanya kafe atau restoran, jam kerja kita sibuknya itu cuma dari jam 11 sampai jam 2 doang. Yang ramenya sama malam. Dari jam 7 sampai jam 8 atau 9. Selebihnya kosong. Nah, padahal kita merekrut karyawan untuk bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 3 siang, satu shift kan. Terus kemudian nanti jam 2 siang sampai jam 9 malam. Nah, sebagai pemilik lokasi kita harus memaksimumkan
jam kerjanya dan aktivitas mereka. Itu yang digunakan oleh McDonald. Jadi kalau pagi supaya orang-orang karyawannya nggak pada loose, nggak pada slow, dibikinlah programnya pagi breakfast. Ya, kemudian baru jam 9 ada main course dan 12 ada lunch, malamnya ada kopi. Tapi karena lagi tren untuk kafe, maka McDonald membuatkan sendiri supaya orang nggak kemana-mana, ya nggak cuma beli burger, nggak cuma ke McDonald aja beli burger, tapi dia juga beli yang lainnya, maka dibuatkanlah McCafe. Jualannya ya mindahin aja semua menunya kafe yang di luar dipindahin ke McDonald, ada croissant, ada pastry, ada tea, ada coffee kan gitu. Tapi kalau mau makan burger ya ke counternya McDonald yang di sebelahnya beli burger, beli burger, beli fries, beli soft drink ya udah di situ. Tapi kalau ngopi tinggal nengok kiri. Nah, itu seperti itu. Jadi itu namanya traffic management, teman-teman ya. Kenapa mereka bisa bikin gitu? Karena mereka punya data. Dan saya yakin teman-teman pasti juga punya data. Masalahnya datanya tidak diberdayakan gitu. Ya, padahal kalau bisnis itu kita perlu data, kita perlu daya, dana itu datangnya insya Allah belakangan. Saya selalu bilang sama teman-teman UMKM. UMKM sih katanya apa Mas Reza? Hah? Usaha kecil miliaran. Oh, itu UKM, usaha kecil miliaran. Kalau UMKM, saya sering ngingetin sama teman-teman, usaha mini koceknya maksi, gitu. Ya kan? Jangan menengah terus koceknya, nanti kita nggak kaya-kaya, gitu ya. Siap, siap. Oke, jadi itu mindsetnya seperti itu. Nah, terus kemudian seasonal menu. Ada menu-menu tertentu kita harus membuka diri, membuka pikiran, membuka ide untuk sekarang lagi musim matcha nih gitu. Ya kan kalau lagi musim anything pakai matcha, apakah kita mau sediain eh, minuman kopi matcha atau matcha latte? Gak usah kita bikin sendiri. Misalnya di Republik Mie tempatnya Mas Reza. Ya matchanya beli dari kafe yang lain aja di drop kayak kita bikinin kopi jago, ya kan? Dibuatkan, sudah ditutup, sudah disil, kalau terus kemudian ditaruh di pendingin, nanti kalau orang mau beli matcha tinggal dibuka, kasih es, kasih sedotan, selesai. Tapi kita nggak usah bikin matcha sendiri, kita pesan aja dari orang lain. Yang penting ada matchanya. Konsumen nggak akan mikir ini buatan siapa, tapi saya makan di Republik Mie sekarang ada matcha loh. Nah, dan itu menjadi traffic. Kuncinya di traffic, teman-teman. Traffic. Itu kuncinya kalau misalnya di hospitality terutama di food service business ya. Terus kemudian new menu. New menu itu kadang-kadang kita mau launching satu produk, baru kita kasih tahu pada saat konsumen datang. Padahal kalau misalnya teman-teman lihat restoran-restoran besar atau food chain, kalau mau bikin menu itu menunya belum ada. Tapi ngeblasnya itu sebulan 2 minggu sebelumnya diblas nih. Nanti hari ini ada menu baru apa sih? Dibikin keris, dibikin ini segala macam ya. Bahkan kita udah mulai tuh ngirim yang namanya kalau nanti kita udah punya database. Saya lihat kan teman-teman ada yang burger nih ya, Mas Reza ya di Padang gitu kan ya. Nah itu mau ngeluncuran menu baru itu kita harus sudah bisa bikin gelap gambarnya burger atau gambarnya apa atau mie, tapi ada menu baru kasih tanda tanya. Bikin orang curious. Orang Indonesia kan keponya tinggi. Kalau yang bikin barang laku itu, yang bikin produk Indonesia laku itu karena orang Indonesia keponya tinggi. Kalau udah kelihatan dari awal, cuman mie, cuman burger. Tapi kalau udah ditutup-tutupin, semakin ditutupin orang itu semakin penasaran. Nah, terus pada saat itu kita, kalau misalnya nanti kita sudah punya database, kita bikin WhatsApp group, kita grupin by label,
Kalau label ini adalah, kan WhatsApp group ada labelnya tuh, ya kan, by label. Nanti kita discuss lah ya, tanggal 1-2 ya, banyak bocorannya nanti. Sama-sama udah iOS, pakarnya Google. Orang dalam Google, Pak. Orang dalam, ordalnya Google, masa kita nggak manfaatin? Saya juga mau belajar kok malahan. Jadi, eh, jadi di WhatsApp itu ada label, misalnya ini komunitas sepeda, komunitas mancing, komunitas fotografi, komunitas emak-emak sen kiri belok kanan dan segala macam lah gitu ya. Itu kita bisa blast flyer, e-flyer. Siapa yang dapat itu dapat QR code, terus kemudian datanglah tanggal sekian. Nah itu queuing. Jadi jam segini sampai jam segini itu pagi. Jam segini khusus komunitas sepeda. Jam segini sampai jam segini khusus komunitas konten kreator, ya kan? Jadi yang kita jual di tempat kita enggak cuman menu, enggak cuman suasana, tapi tempat kita juga bisa jadi hub, meeting point. Mau kemana, ketemu di mana? Udah di REPMI aja. Udah, kalau udah ketemuan di REPMI, kelar itu. Selesai perjalanan kita untuk memperkenalkan. Atau di apa tadi ada Tom Burger atau apa saya lihat gitu kan. Ya jadi poinnya di situ. Terus kemudian menu itu kita masih tahu nih mana yang money maker, mana yang margin maker. Money maker itu kalau misalnya teman-teman di restoran-restoran, let's say McDonald's ya. Yang namanya money maker, teman-teman bisa lihat produk-produk yang harganya terjangkau. Itu untuk bikin cash, untuk narik duit cepat. Nah, margin maker itu yang harganya mahal. Volume dikit, ya. Tapi marginnya tebal. Tapi ada yang volumenya banyak, marginnya tipis banget. Itu yang bikin rame sama yang bikin margin. Nah, kita harus tahu seperti apa gitu. Kalau misalnya belok dikit, kalau misalnya di perusahaan jasa gimana Pak AB gitu. Ini ada DM ke saya tadi pagi gitu kan ya. Saya ini di perusahaan jasa, gimana caranya saya margin maker sama money maker sama market maker ya. Kalau perusahaan jasa komputer, jualan sistem, ya jangan jualan sistem. Saya jualan POS. Terus bedanya POS kamu sama Maju, POS kamu sama Mekari, POS kamu sama yang lain apa? Saya punya ini. Ya bedanya apa? Terus kenapa saya mesti pakai Anda gitu. Nah, kalau jualan itu yang jadi money maker adalah servisnya. Kalau berlangganan pakai pos POS-nya saya, maka saya akan kasih Anda itu laporan penjualan. Saya kasih Anda itu analytical SKU atau varian mana, bagaimana pergerakannya. Saya akan kasih kamu traffic management informasinya. Itu ada semua. Saya akan kasih kamu purchase per bill, per basket, ya, per invoice, per orang beli. Itu dikasih semua. Jadi sistem is sistem. Tapi apa sih yang mau dikasih? Value-nya tuh apa? Nanti kita akan bicarakan pada saat di Padang, pada saat offline kita akan bicara namanya value proposition gitu ya. Dan value proposition itu turunnya dari mana? Turunnya dari visionnya dan misinya owner atau direksi. Ya, karena itu harus diturunin. Kalau enggak nanti ke bawah nggak sama nih yang diantar. Oke, yang keempat sebelah kiri teman-teman. Itu nggak produce revenue, tapi itu ngurangin cost. Kalau ngurangin cost, revenue tetap ngurangin cost, insya Allah mudah-mudahan bottom line-nya atau P&L-nya bagus dong gitu ya. Inventory kalau misalnya teman-teman lihat di atas itu mulai dari ada tulisan location, saya kasih stabilo, location harus bagus, traffic harus besar ya, menu harus variatif, ada tanda lebih besar lebih kecil. Inventory semakin sedikit problemnya semakin bagus. Inventory itu kuncinya ada 4. Satu, dia harus fresh,
Karena kalau misalnya nggak fresh, kalaupun kita simpen di dalam freezer untuk produk-produk yang frozen, itu kalau misalnya packagingnya bocor, ya dia akan menciptakan yang namanya ice blast. Ice blast itu adalah kalau packaging bocor, terus dia jadi kristal es. Kristal es itu dia akan merusak tekstur produknya, dagingnya, atau apapun materi yang ada di dalam packaging. Jadi nggak fresh. Nomor dua, kuncinya di restoran, kafe itu adalah supply chain. Supply chain ini teman-teman harus bisa ngatur betul-betul forecasting order, ya. Dalam keadaan sekarang, beberapa lokasi, beberapa kafe yang saya bantu adalah revenue-nya nggak bisa nambah. Oke, kalau revenue-nya nggak bisa nambah, ada nggak yang kita bisa improve efisiensinya? Come sono? Tipo di spaghetti. Oke, Sono cukup nih spaghetti cukup lah. jadi kalau misalnya di restoran atau bisnis yang lain juga, yang namanya semakin kita bisa manage mengatur inventory, itu akan menciptakan efisiensi. Supply chain, kenapa kita harus nyimpen barang sebanyak-banyaknya di gudang kita? Kalau vendor bisa nyimpen, kalau supplier bisa bantu kita, ya. Terus first in first out itu harus, ya, karena kalau enggak kita enggak akan tahu berapa kualitas dari persediaannya kita. Yang keempat itu adalah semakin sedikit kita menggunakan space atau lokasi untuk inventory, semakin bagus. Karena kalau inventory yang kebanyakan, maka ruang manuver teman-teman dalam menyiapkan produk menjadi sedikit. Kalau semakin besar tempat inventorinya, maka ruangan untuk jualan produk kita nggak bisa nambah meja, kursi untuk nambah traffic. Nah, jadi playing field-nya itu winning factor-nya ada 4 ya, teman-teman. Jadi mulai ada lokasi yang harus dijaga, terus traffic yang harus dinaikin, menu yang harus diimprove, dan inventory yang harus dijaga di angka minimum ya. Oke, the next itu adalah saya kasih contoh kan. Kalau misalnya kita lihat sebelah kiri itu ada yang namanya McCafe sama Reserve. Kalau McCafe sama Reserve itu hanya ada di lokasi-lokasi McDonald atau Starbucks yang premium. Reserve bintang R itu adalah premiumnya Starbucks. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat, di beberapa kota besar di Jakarta, Bandung, mungkin saya nggak tahu di Padang ada atau enggak, Bali gitu, tidak semua Starbucks ada reserve-nya. Tidak semua McDonald ada McCafe-nya. Tidak semua house ada makanan yang produk-produk yang dia food-nya. Tidak semua lokasinya kopi kenangan ada Cikgo-nya gitu ya. Bahkan kopi kenangan supaya dia bisa masuk ke kalangan bawah, dia bikin 1.000.000 kenangan untuk yang 8.500 supaya bisa mengcounter kopi jago yang pakai hawker ya. Nah, beda merek, beda strategi, beda ekspansi ya. Kalau misalnya contohnya di bawah ekspansinya, kalau kita bicara regular ada Starbucks, ada McDonald. Kalau kita bicara lifestyle itu ada autentik makanannya, ada yang namanya Baba Raffi. Terus kemudian kalau misalnya lifestyle premium ada Ismaya gitu ya. Jadi saya kasih gambaran seperti ini. Nah, teman-teman seperti apa bisnisnya gitu. Itu yang saat ini saya baru kasih seperti ini. Nanti kita akan lihat di Padang. Republikmu bisa diapain sih? Kan gitu. Terus apakah mau bikin lifestyle di tempat yang sama? Kayaknya nggak mungkin. Berarti ya nggak usah kita mikir lifestyle, nggak usah maksain. Tapi kita melakukan ekspansi di dalam restorannya gitu. Contoh salah satu ekspansi yang dulu saya jalanin sama
sama siapa namanya, sama nih saya coba ini ya, saya coba, tapi ternyata nggak ada. eh Dulu abnormal sih, kan sekarang udah apa namanya, udah normal. Kalau dulu kan abnormal namanya warungnya ya. Nah, dulu saya sama Rex diskusi, terus nunggu makanannya lama. Rex Marindo, lama banget. Rex kok lama ya gitu. Akhirnya kutak-kutik, kita bikin dulu belum ada QR. Gimana caranya kita kalau misalnya orang, nah mungkin ini bisa dikerjain sama teman-teman untuk yang punya kafe. Gimana caranya orang itu langsung pesen di meja ini langsung bayar, nanti kalau udah dia dipanggil Rex. Satu dengan, kan kalau misalnya orang lagi makan, itu excitementnya masih ada. Tapi kalau dia udah selesai pengen lagi terus nungguinnya lama. Wah itu keburu hilang tuh excitement dia ngerasain makanan yang tadi dia suka gitu. Karena itu terjadi sama kita. Nah, berkembang tuh. Ternyata setelah kita buat order on the table, dulu pakai apa ya? Dulu bukan pakai kris deh. Bukan pakai QR dulu gitu kan ya. Terus kita foto, langsung bayar di situ, dia beli, dibayar, terus menunya diambil sendiri sama kita. Ternyata ke depan percobaan kecil itu bisa membantu menurunkan biaya. Karena apa? Nggak perlu waitress. Kalau misalnya teman-teman lihat kesini-sininya di beberapa tempat di abnormal dulu, saya nggak tahu sekarang abnormal kan udah nggak ada. Itu udah nggak ada waiters. Semua diambil sendiri sama pengunjung. Karena kalau misalnya diambil sendiri sama tamu, nggak ada waiting time. Begitu dia dipanggil, dia baru gitu. Kalau waiting time pada saat rame kita nungguin waitersnya cuma sedikit, tamunya banyak, akhirnya servisnya lambat kan. Nah itu yang dialamin. Nah kalau misalnya teman-teman lihat di fast food, di McDonald's, nggak ada yang namanya waitress. Tapi sekarang karena situasinya mungkin lagi tidak baik-baik saja, masih bisa tuh kita ngorder sama teman-teman yang lagi ngebersihin. Mas, saya tambah sundae dong, Mas, saya tambah ini. Oh iya Pak, dibawain sama dia. Tapi itu sebenarnya nggak boleh, karena itu menyalahi SOP. Karena harusnya yang namanya fast food itu nggak boleh ada waiters, dan yang makan konsumen yang ngambil sendiri ke meja kasir. Itu namanya fast food. Kalau namanya restoran, dia dilayanin. Kalau namanya fine dining, dia botolnya dibukain gitu. Sampai di situ. Nah, besok saya kasih tahu apa sih Pak bedanya cafe, restoran, family restoran, fast food, fine dining, super fine dining segala macam, itu ada beda-bedanya. Ya, makanya harganya juga semakin fine dining, semakin ada bistro, ada apa segala macam. Ya. Oke. Nah, dari sini ini kalau ini dari supply, kita harus tahu yang merah, yang kuning, sama yang hijau. Yang merah itu adalah pelanggan loyal kita, yang kuning adalah yang sesekali cuman kalau habis gajian doang makannya, ya. Yang hijau itu adalah calon calon ini kita, calon pembeli kita. Kita mesti tahu mapping di sekitar kita itu ada properti nggak sih, ada perkantoran nggak sih, di sekitar kita ada travel bureau nggak sih, ada sekolah nggak sih, ada rumah sakit nggak sih, gitu loh. Nah kita harus tahu. Ini terjadi pada saat saya membantu kemarin Java, saya bantu beberapa brand chicken itu kayak misalnya ada Sabana, ada Rocket, kan gitu ya. Jadi setiap daerah itu ternyata beda-beda. Wih, ini udah 7.35. Oke, nggak apa-apa lah, injury time. Di sini udah 7.40 sih. Ini asik nih kalau lagi ngomongin restoran, F&B saya paling suka soalnya. Jadi nggak kerasa. Nah, ternyata mungkin ini juga nanti kalau misalnya, nah Mas Reza ini kan sekarang lagi ekspansi ke tempat keluar dari food court dan buka di beberapa tempat gitu kan ya. Nah itu Ya, juga mungkin teman-teman saya lihat di sini kan ada burger, ada mungkin juga yang non makanan nanti juga bisa. Di setiap titik itu beda-beda, tapi ada menu standar, tapi ada menu yang spesifik untuk daerah itu aja.
Atau ternyata waktu saya bantu salah satu Sabana, posisinya dia nggak bagus, tapi di sekeliling dia banyak sekolah, banyak rumah sakit. Akhirnya apa? Oke, titik yang di luar lokasi ini menjadi distribution center. Jadi counternya itu bukan jualan, duitnya itu yang utama bukan datang dari pengunjung yang datang dari lokasi itu. Karena di titik situ sebetulnya dia jadi mini DC, mini distribution center. Terus bisnisnya datangnya dari mana? Saya sarankan dia buka di kantin sekolah, dia buka di kantin perkantoran, kemudian dia buka di rumah sakit. Jadi sebetulnya titik ini jadi distribution center untuk melayani booth-booth kecil yang ada di lokasi. Karena trafficnya ramean di situ. Kalau di sini lokasinya bagus, tapi yang datang nggak ada. Tapi di sini bisa hidup, nggak usah sediain kursi meja banyak, sediain aja spesial program untuk yang online gitu. Jadi pembeliannya yang lewat food online itu dia dapat. Pokoknya yang take away itu dikasih gimmick, dikasih produk, dikasih ekstra gitu. Karena dia gak usah sediain meja segala macam. Nah itu trik-trik semacam itu yang kita harus, karena ada daerah yang udah nggak bisa nih, revenue cuma segini-segini aja. Oke, kalau di titik ini, emang kalau di titik ini kita jadiin DC, revenue di tempat lain yang perimeter sekitar 3-5 kilo ada nggak? Nah, itu dibalik, teman-teman. Kadang-kadang kita nemuin kemarin, Pak, saya mau tutup di tempat ini. Kenapa ditutup? Tempat ini soalnya lokasinya trafficnya penjualannya kecil. Penjualan di titik ini kecil, Pak. Tapi lokasi titik ini ada di sekitar perkantoran. Jadiin aja ini gudang kecil supaya supply ke perkantoran di sekitarnya, gitu. Terus kolaborasi. Pak, kalau saya buka booth berarti saya harus kasih orang. Nggak perlu. Di kantin sekolah, di kantin food court semuanya mereka punya tempat kok. Kita kerjasama, kita kasih booth, kita kasih heater, warmer gitu ya, yang kecil bukan heater, warmer, food warmer itu ditaruh di situ, kasih logo, yang jualan ya yang punya lokasi, yang punya counter itu. Kalau di situ ada 10 food court, tunjuk aja salah satu tenannya, kerjasama. Itu contohnya seperti itu, teman-teman. Jadi, being present ada di suatu tempat itu kita nggak perlu habis-habisan. Yang penting satu, revenue-nya kita bisa habis-habisan. Gitu. Investasinya dikit aja. Gitu Mas Reza, dari saya. Monggo kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, saya akhiri presentasi saya ya. Siap. Aduh, kayaknya teman-teman kalau melihat cepet. presentasi saya, teman-teman kalau lihat slide saya banyak banget kan yang sebelah kiri kan. Cuman saya kasih 5 Iya. aja ya gitu. Itu ngomongin Horeca saya ada 100 slide. Jadi saya kasih 5 aja deh. Nggak cukup waktunya. Siap, Pak. Nanti kalau kita Silakan, Mbak offline, Rizka. bisa deh ngobrol-ngobrol gitu ya. Siap. Wah, terima kasih banyak Chief, luar biasa sekali Siap. nih insight-nya malam ini. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Ya. Teman-teman bisa tulis pertanyaan langsung di kolom chat. Kita akan pilih beberapa yang paling relevan untuk dijawab langsung oleh Chief Abi. Oke Chief, sambil tunggu teman-teman mungkin lagi sedang ketik pertanyaan atau lagi sedang mikir, banyak nih Chief, muncul banyak pertanyaan. Di banyak UMKM ini menurut saya mewakili banyak dari kita sih, Chief. Banyak pelaku UMKM saat ini yang sudah banyak ide bagus nih, Chief. Tapi sering mentok di eksekusi. Entah karena tim kecil, sumber daya terbatas, atau bingung nih mulai dari mana ya. Menurut Chief Abe, apa langkah paling realistis yang bisa dilakukan supaya strategi benar-benar jalan, bukan cuma jadi rencana di kertas aja nih? Ya, saya masih ingat. Kalau dulu saya masih ngomongin RTM, route to market, business plan. Sekarang fokusnya saya adalah execution management. Ya, karena apa? Banyak orang yang udah punya strateginya bagus, banyak orang yang udah punya business plan-nya bagus. Ya itu tadi contohnya. Pertanyaannya bisa saya jawab dengan singkat. Execution manajemennya udah bagus atau udah punya apa belum? Contoh kayak gimana sih, Chief? Gitu. Ya itu tadi,
contoh satu fried chicken, dia mau tutup. Loh, dulu Bapak waktu buka di sini pertimbangannya apa? Karena kita punya strategi pengembangan, Pak. Oke. Terus kenapa buka di titik ini? Karena dulu titik ini bagus. Terus kenapa sekarang nggak jadi bagus? Karena ternyata kita nggak bisa dapetin outputnya seperti yang kita rencanakan. Kenapa outputnya nggak bisa dapet seperti yang direncanakan? Nah, itu saya akan nanya banyak sebetulnya. Nanti akan ketemu. Dan umumnya adalah eksekusi yang tidak berkelanjutan. Jadi bagi sementara bisnismen yang F&B yang punya booth, buka counter itu sebagai salah satu KPI. KPI-nya sebetulnya bukan itu saja. Setelah dibuka, nih counter bisa hidup nggak selama 6 bulan sampai setahun ke depan. Itu yang utama. Nah, nanti dari situ kita baru lihat eksekusinya seperti apa. Kalau kita nggak punya orang, maka kita harus buka partnership, join dengan orang lain. Kita supply makanannya, dia supply orangnya. Ya kan? Karena apa? Nah, tetapi SOP quality-nya harus kuat. Jadi sebagai contoh, saya nggak sebutkan namanya, salah satu fried chicken yang ada itu dia join dengan orang lain. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya dia bisa buka cepat tanpa harus ngerekrut tim. Kelemahannya apa? Kelemahannya pada saat dia nggak punya SOP quality-nya bagus, SOP inventory-nya bagus, SOP operating tokonya bagus, maka quality-nya akan lari. Nah, dari situ kalau dia misalnya punya 10 booth, harusnya dia sediain orang sekitar 20. Karena apa? Satu booth mesti 2 orang pagi dan sore gantian. Kan gitu ya. Ada yang rame harus sampai 3. Begitu dia buka kerjasama dengan orang karena itu disediakan sama partnernya, maka dia nggak perlu ngerekrut orang. Tapi saya bilang, Pak, Bapak, Ibu bukannya nggak perlu ngerekrut orang sama sekali. Yang tadinya Bapak harus rekrut 20, sekarang kerekrut aja 1 atau 2 orang. Tugasnya dia adalah monitoring semua area 10 lokasi itu setiap hari. Setiap hari dimonitor. Ya, inventorinya bener apa enggak, dibuka kulkasnya, susunan nyimpen produknya, penataannya bener apa enggak. Karena kalau salah nyusun di freezer untuk stok, itu akan mengakibatkan kerusakan produk. Satu. Yang kedua, freezernya bersih apa enggak, mepet tembok apa enggak. Itu harus dicek semuanya. Itu harus dicek. Ya, terus kemudian dia di pinggiran freezernya itu ada bunga esnya apa enggak. Kalau ngeblok berarti dia nggak dingin, itu akan merusak. Operating mesinnya dijalankan dengan benar apa enggak, ya kan? Kalau misalnya dia habis ngegoreng itu fryersnya dibersihin apa enggak. Terus yang namanya tempat minyaknya ada grease trapnya atau enggak, ya. Kalau misalnya kita punya bakery gitu ya, itu yang namanya adonan, talenan dan segala macam, begitu kita selesai sore itu harus bersih dan dibalik semua. Nggak ada yang posisinya kebuka gitu. Kalau misalnya kan ada tuh, kalau misalnya kita mau bikin roti sobek atau roti tawar kan kotak gitu ya modelnya. Itu dibersihin harus dibalik gitu. Nggak boleh ada yang kebuka. Posisinya harus kebalik. Dan itu dijalanin bener apa enggak. Jadi eksekusi itu membutuhkan satu konsistensi yang berkelanjutan. Itu yang kelemahannya. Sehingga kalau misalnya itu nggak dijaga, kualitinya pasti lari. Gitu, Mbak. Oke. Baik, Chief. Ini ada luar biasa, Chief. Terima kasih banyak, Chief Fabri, atas Oke, ini jawabannya. Pak, panjang ini nih. ada pertanyaan masuk. Iya. Pak Januar, Pak. Pak, kalau saya selama ini revenue-nya dapat revenue usaha dapat dari B2B, kerjasama dengan satu coffee shop di kota Pariaman. Sebelumnya saya supply 5 coffee shop di
Pariaman, tapi dalam 4 bulan penjualan di 4 coffee shop lain kebanting alias turun 900%-an. Kecuali satu ini yang masih stabil bahkan naik. Namun, saya masih butuh revenue stream lainnya karena menurut saya nggak mungkin seterusnya bergantung di satu rekanan atau mitra. Untuk B2C, dalam 2 bulan ini juga mengalami penurunan penjualan. Kalau boleh saran, sebaiknya apa yang saya lakukan untuk ekspansi dan nambah revenue? Karena sudah coba ekspansi ke Padang tapi terkendala jarak dan Ya, belum menemukan partner yang sesuai. ya. Oke. Eh, Pak Januar ya, ini namanya. Ya, Pak Januar Rahmat Herba. iya. Nah, ya Pak Januar. Boleh kalau misalnya mau ini boleh loh. Kalau Silakan misalnya Kem. mau show off open cam. Hmm, Ya, ya, silakan Pak Januar. silakan. Kecuali Wah. Pak Januar lagi pakai mukena, jadi saya enggak lah. Gitu. Oke, silakan. Kalau jadi gini Pak Januar, saya seperti tadi contohnya adalah eh, apakah bisnis saya selalu ekspansi? Nggak mesti Pak. Ekspansi itu nggak mesti nambah keluar. Ekspansi itu ada, misalnya nih ekspansi itu bisa dilakukan di satu titik. Ekspansi itu bisa ekspansi lokasi, ekspansi menu, atau ekspansi waktu gitu, atau ekspansi customer gitu ya. Yang saya bilang tadi, ekspansi menu berarti pada saat tertentu menunya mesti kita tambahin. Apa sih yang menjadi daya tarik di sekelilingnya? Apakah kita mau bikin bundling, ataukah kita mau bikin produk-produk yang lagi tren, ataukah kita jadi ekspansinya itu dilakukan di satu titik gitu. Terus kemudian nomor 2 adalah supply chain. Kalau kita nggak bisa naikin di atasnya, kan kita pengen bawahnya kembaliannya bagus dong PNL-nya. Kalau kita nggak bisa naikin di bawahnya, di atasnya, maka kita mesti lihat ininya apa? Kita harus lihat proses inventory sama supply chain-nya. Stoknya kebanyakan nggak? Kalau stoknya kebanyakan, ngapain kita nambuhin stok di tempat-tempat kita gitu ya. Kalau misalnya kita bisa titip sama vendor, ya udah saya titip aja lah di tempat kamu dulu gitu ya. Kita harus, kalau saya dulu ngejalanin di McDonald itu ada 70, 20, 10. 70% stok saya itu adalah yang isinya untuk produk-produk yang very fast moving di titik itu. Dan itu bisa beda-beda. Bapak Januar tadi bilang ada 4 gitu, turun gitu. Cek lagi nih Pak, masing-masing dari satu lokasi. Nah ini, dari satu lokasi itu dan lokasi A, lokasi 1 dan lokasi 2, mungkin sekelilingnya tipe customer-nya beda. Nah kita mesti lihat. Ya contoh dulu, waktu saya di McD itu, kita pernah ternyata orang di satu tempat ini suka dengan yang namanya es krim cone. Tapi orang gara-gara beli es krim cone, jadi ngantri, jadi ngeblok, nggak beli burger. Nah, ini repot. Dah belinya yang murah doang, yang mahal jadi nggak kejual nih gitu. Gimana caranya? Dikeluarin itu yang namanya es krim cone-nya. Es krim cone-nya kita keluarin, nggak ada es krim cone lagi di lokasi itu, dibikinin counter sendiri supaya ya udah lu beli es krim cone ke sana aja gitu. Yang di sini supaya bisa laku main course-nya burger dan soft drink sama fries sama chicken gitu. Jadi kita harus lihat dulu. Setuju bahwa nggak boleh bergantung kepada satu, tapi sebelum menutup kita harus cek dulu apakah eksekusinya kita udah benar apa belum tuh Pak di tempat itu gitu. Apakah kita sudah sesuai dengan potensi customer yang ada di situ. Kalau misalnya, oh saya kemarin buka retail di lokasi itu. Oke, itu kan retail Pak. Gimana kalau misalnya kita buka aja di perkantoran? Kan gimana kalau kita buka di salah satu departemen, kita sewa tuh garasi, tempat parkirnya. Karena apa? Kalau di perkantoran udah pasti sering banyak rapat, sering banyak meeting gitu kan. Mesin kopinya sama snacknya dari kita aja. Itu contoh. Kenapa kita nggak buka di lokasi-lokasi itu? Ya. Nah, terus apakah kita sudah punya program untuk caterers outside? Misalnya Pak Januar
Starbucks aja sekarang kalau misalnya ada party, kalau ada meeting datang Pak. Jadi saya menangkapnya gini, yang saya analisa adalah kita nggak punya plan B pada saat situasi seperti ini. Jadi pada saat turun jatuh gitu kan, kita baru mulai. Nah itu yang bikin kita frustrasi Pak sebetulnya. Kalau kita udah punya plan B atau plan C, semakin banyak plan itu kita semakin bagus. Celengan aja seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Jawaban penuhnya nanti kalau kita ketemu tanggal 1 dan 2 November gitu. Baik, baik. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Sukses. Semangat Pak Januar. Ya, gitu. Nah, akhirnya muncul saya bisa melihat beliau. Oke. Oke, terima kasih Chief. Terima Yes. kasih Pak Januar. Ada pertanyaan lagi dari Pak Rahmadani nih Pak. Oke. Bagaimana cara membangun sistem bisnis yang bisa berjalan tanpa ketergantungan penuh pada pemilik? Bagaimana memberikan kepercayaan kepada penjaga booth-nya? Dari Pak Rahmadani, Kota Padang, Sidimpuan ya? Ya, Padang Sidempuan. Oke, Ah. bukan. Tadi Padang Pariaman, ini Padang Sidempuan lebih jauh lagi, gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya gimana, yang namanya nomor 1 itu harus ada SOP. Bapak udah punya SOP apa belum? Untuk sementara, sebagian orang bilang SOP adalah sistem operating procedure, sistem yang harus dijalankan. Saya selalu bilang, saya tambahin, SOP itu selain sebagai sistem operating procedure untuk kontrol kita, SOP itu sebagai garansi profitability kita. Kenapa? Kalau kita nggak punya SOP, maka kita nggak bisa ngukur yang namanya profitabilitas kita. Contohnya gimana Pak? Contohnya kalau saya mau bikin roti, ini saya mau bikin roti. Biasanya menteganya pakainya 200 gram. Udah ditempatin. Tapi karena kita nggak punya SOP, ini menteganya kadang-kadang dari 200 bisa 150, 220, pas 150 nggak apa-apa. Tapi pas lagi naik, nggak punya standar, menjadi 220 gram atau 230 atau lebih, itu menteganya kepakainya banyak, itu materialnya kepakainya banyak, HPP-nya juga jadi tinggi. Secara nggak sadar, boncos tapi kita bocor halus kalau orang bilang. Itu ya, itu contoh. Terus gimana caranya kita bisa memberikan kepercayaan kepada tim? Kasih aja Pak, kan gitu. Bapak kasih kepercayaan tapi kita harus punya kontrol. Nah kontrol itu ada 2 zaman sekarang. Zaman dulu manual Pak. Tapi zaman sekarang kontrol itu Bapak bisa ada 2 macam. Bisa dikasih CCTV di tempatnya kalau misalnya dananya ada. Kalau enggak, itu kontrol itu bisa menggunakan yang namanya POS. POS lah ya, point of sales, laporannya dicek. Terus nomor 3, walaupun kita bergantung kepada yang namanya digitalisasi, yang tadi saya bilang nih, yang 1 orang keliling, itu adalah orang-orang yang ngecek stoknya bener nggak. Harusnya nih pada jam sampai jam segini, atau begitu dia lihat inventorinya, ini kalau gelasnya keluarnya 200, bunyinya POS-nya 200 nih. Nah, kan gampangannya gitu aja Pak. Harus ada stock of name atau check on spot inventory. 200 keluar, cek 200, random aja 200 keluar. Makanya yang dihitung kalau kafe-kafe kopi segala macam yang dihitung adalah tutup sama gelas. Karena itu adalah alat jualan gitu. Yang kedua, apalagi yang kedua adalah material. Bisa aja dia belinya nggak pakai gelas, dia pakai tumblernya sendiri. Nggak kehitung kan Pak? Nah seperti itu. Jadi 1 mesti punya SOP, yang nomor 2 mesti ada random check. Harus dilakukan oleh yang tadi saya bilang ada 1 orang yang muter tuh. Nah itu dia yang checking. Nanti akan kelihatan masalah jujur atau enggak akan kelihatan di situ. Ini kan kita kalau misalnya Bapak sampai tanya bahwa gimana cara kita mempercayai mereka, itu kan sama aja kita naruh trust ke mereka. Ya, kalau tanggung jawab, kalau nggak ada kontrol, ya itu nanti kita yang tanggung, sana yang jawab Pak. Gitu. Tapi tanggung jawab itu harus ada kontrolnya. Kontrol seperti apa? Eksekusi lagi ya Pak. Setiap hari apa itu harus ada cek gitu.
SOP-nya dulu. Kalau SOP-nya udah ada, baru kita akan bisa melakukan execution check-nya. Gitu, Mbak Rizka. Tadi dengan Pak Ramdhani ya, Padang Sidempuan. Ya, betul. Ya. Oke, satu Oke. lagi. Karena saya habis ini ada lagi nih sessionnya. Gimana Biasa teman-teman, diperlugas, apa Pak. masih ada yang mau Jangan, ditanyain? saya sebenarnya jam 8 ada session lagi nih. Aduh, iya, siap. Iya. Oke. Mungkin, terima kasih, Chief. Oke. Siap. Chief, berhubung kita sudah di jam 8 nih, Chief. Terima kasih untuk, mungkin kita bisa tutup. Masih ada yang mau bertanya? Atau Pak Reza bagaimana? Atau saran satu aja singkat, Ya. padat, Chef. Di kondisi seperti ini, baiknya kita itu, bahasa saya itu apakah kita masih terus menyerang dengan mengadakan promo-promo yang bisa menarik traffic secara gila-gilaan, atau benar-benar defense dulu nih. Karena kan isu di Sumbar ini pertumbuhan ekonomi itu lagi drop, Coach. Shift. Karena udah sampai di bawah 4%. Nah, ini mohon advice-nya aja nih buat teman-teman di Sumatera Barat, di dalam ekonomi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Satu hal, jangan kebanyakan baca koran sama scrolling, itu aja saya bilang. Yang mesti sosial media. Iya, itu scrolling. Karena semakin yang harus Anda scroll itu adalah P&L-nya sama cash flow-nya teman-teman. Itu yang mesti di scrolling sebetulnya dari pagi sampai sore. Ya, satu. Yang kedua adalah apakah harus menyerang atau defense? Dua-duanya kita pakai, kita lihat. Ada daerah yang mungkin harus defense atau daerah. Kalau misalnya dengan defense itu profitability-nya, cash flow-nya aman, mungkin defense gitu kan. Pelan-pelan baru sesekali menyerang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang marginnya tebel, serang terus aja gitu. Tapi serang terus saya perlu orang. Kolaborasi aja. Kerjasama aja. Kontrak aja. Kan kita nggak harus selamanya sama kolaborasi itu. Kita kan bisa 1, 2, 3 bulan. Dia nggak punya produk, misalnya dia nggak punya produk kopi. Ya, dia cuma punya produk roti. Kan ada sih, saya tadi lihat di sini ada roti bakery nih. Dia nggak punya spesifik kopi. Ya kan, kolaborasi aja. Mau nggak kita kolaborasi? Saya ngambil rotinya situ ngambil kopinya saya. Oke, aku bukain di situ boothnya kopiku, kau titip roti di boothnya aku. Kita nggak usah bikin roti sendiri, kita nggak usah bikin kopi sendiri. Collab saja, join brand, ya kan? Dan kelebihannya adalah kita bisa ekspansi. Yang tadinya saya nggak punya mie, saya pesan dari Mas Reza nggak punya kopi, pesannya dari saya. Kopi saya ada tempat baru di tempat Mas Reza, atau di tempat Pak Tom, atau di tempat Pak Ramdan. Saya punya bakery, saya punya roti, saya punya cake, saya punya pastry. Kopinya Pak Ramdan ada di tempat saya. Itu kan kolaborasi gitu loh. Contoh seperti itu. Itu menyerang, tapi secara itu defense. Karena apa? Mau nggak mau saya mesti ekspansi. Iya boleh, tapi ekspansi yang efisien gimana nih gitu. Jangan membabi buta gitu. Nanti kayak orang Indonesia main bola sama orang luar negeri kan beda. Kalau orang Indonesia main bola, kemana bolanya diikutin gawangnya padahal ada di tempat lain gitu kan. Kalau orang luar negeri kan namanya kayak misalnya tiki taka atau apa gitu kan, jelas gitu ya. Jadi dua-duanya ada gitu. Jadi jangan dikira kayak misalnya di satu sisi Alfamart itu tutup kan, banyak yang tutup. Tapi di sisi lain dia buka Alfamidi jor-joran loh. Indomaret di beberapa tempat tutup, tapi dibuka ke tempat lain Indomaret Point jor-joran. Itu defense sama nyerang gitu. Tapi nyerangnya yang gimana gitu. Ibaratnya itu counter attack. Ya counter attack. Serang. Betul. Kayak misalnya gini, Mas Reza punya Repmi ya kan. Saya mau ada di perkantoran itu. Ya udah, saya nggak usah buka counter mie di situ. Saya buka pick up point aja. Pick up point aja, Mas, di situ kasih scan QR, kasih scan QR, pesen mie di sini 15 menit nyampe. Taruh aja X banner apa poster. Kasih itu yang namanya office boy, apa namanya komisi. Itu udah ekspansi. Anda nggak usah buka counter di perkantoran. Nggak usah, kerjasama aja di situ sama office boy-nya, kerjasama aja sama kantin. Tapi tempatnya Mas Reza itu jadi ghost kitchen ibaratnya, ghost kitchen-nya mereka gitu. Itu udah ekspansi loh Mas, itu menyerang tapi tetap defense dengan penambahan cost.
ya kan? Hal yang sama juga bisa dilakukan sama Pak Ramdan tadi. Hal yang sama juga bisa dilakukan sama bahkan yang non food and beverage di sini yang mungkin misalnya fashion gitu. Gimana caranya? Kita buka fashion. Bisa coba kita bisa bisa buka fashion happy hour pada saat itu dibawa ke situ bisa coba Ini Bang Mas Adi. 3 jam mencoba baju beli dengan spesial harga bisa fitting di situ selesai ambil kita buka pop up aja kalau baju gitu contoh ya jadi Wah, terima kasih. ide-ide seperti ini yang nanti kita akan explore deh pada tanggal 1-2. Aduh, makasih banyak. Siap. Lanjut, Mbak Rizka. Oke, Chief Abi ini ada pertanyaan atas jawaban Pamungkas. Chief Abi. Masih bisa di... Ya, bisa. Oh, oke. Izin bertanya, Kak. Kalau untuk collab seperti ini, bagaimana sistem pembagian hasilnya? Oh, collapse. Collapse itu Yang sebetulnya tadi, ya seperti kopi dan roti itu, Pak. ya seperti kopi dan roti gitu kan ya. Collapse itu nomor satu harus ada kesepakatan. Misalnya gini, misalnya tadi Pak Ramdan gitu kan ya. Misalnya beliau ada kopi, saya ada roti nih. Ya kalau mau collapse gimana? Satu kita sepakat ya, brandnya adalah AB Coffee Cross sama roti siapa gitu. Cross bikin ya satu. Terus nomor dua kita sama-sama jualnya adalah bukan HPP, tapi HPP naikin dikit lah kan apa namanya harus ada biaya juga kita gitu ya kita belinya biasa aja nggak ada kontrak kalau kecuali kalau misalnya udah yang gede-gede nih misalnya kolaps Raffi Ahmad sama King Kong bukan Singkong Raffi Ahmad sama apa gitu mereka kolapsnya itu udah pakai lu kontrak saya ya saya bayar kontrak tapi Anda jadi brand ambassador Alfamart misalnya dulu atau influencer. Tapi kalau kolaps biasa gitu, saya beli produk kamu, kasih saya spesial harga, kamu beli produk saya kasih spesial harga, kita bikin sama-sama banner, kita bikin sama-sama poster, gitu, ya kan? Gak usah perlu ada biaya apa-apa, karena kita pasti akan dapat traffic dari roti itu. Saya sama Dayos nih, nah ini ada gurunya Google nih, ya hilang, ya kan? Dipanggil hilang dia. Nah, saya sama Dayos misalnya buka beliau misalnya punya agensi untuk sosial media, ya kan? Aku punya makanan. Gimana cara kolapsnya? Ya enggak? Itu bisa. Saya punya roti, Dayos kalau misalnya ada program apa namanya ngajarin content creator atau ngajarin sosial media, saya akan tawarin jasanya Dayos untuk di pelanggannya saya. Tapi produk saya dipromosiin di sosial medianya Dayos gitu. Jadi kolaborasi itu seperti itu. Sama-sama jangan kalau misalnya nanyanya bagaimana bagi hasilnya itu tinggal kesepakatan bersama aja. Karena saya jualin kopinya Pak Ramdan tadi atau saya jualan produknya Pak Januar, saya udah dapat margin dari harga yang dikasih. Kan harganya ditentuin sama Pak Januar atau Pak Ramdan. Kopi saya sekian ya gitu. Produk saya sekian ya. Oke Pak, roti saya pokoknya saya jual sama Bapak 1.000, di luar saya 1.500. Berarti dia udah 500 dong. Tapi saya ada tambahan menu. Pak Ramdan atau Pak Januar juga ada tambahan menu. Dan itu bisa sama apa aja. Gitu. Jadi produk itu sesuatu yang bisa ditiru sama orang lain. Yang harus kita ciptakan value, authenticity dari bisnis kita itu apa sih? Kalau jual kopi, saya bisa jual kopi yang lebih murah. Terus kenapa saya masih beli kopinya Anda? Gitu. Ya kan? Nah itu yang kita nanti akan eksplor. Kenapa sih Bapak jualan kopi? Karena yang lain juga jualan kopi. Emang ya itu diskusi nanti kita akan bisa diskusi pada saat tanggal 1-2 tuh. Nanti akan ketemu kok sebetulnya. Oh, oke. Kayak Sabana, Rocket Chicken, mereka jualan apa? Apa Mas Reza? Kalau produknya ayam, Pak. Ya, tapi yang mereka jual sebetulnya apa? Bisnis mereka itu apa?
Belum tahu. Supply chain. Oke, supply chain. Itu bisnis mereka. Misway itu apa bisnisnya? Franchise sama supply chain. Iya kan? Bisnis utamanya mereka duitnya tuh dapatnya dari situ. Gitu. Supply chain. Duitnya dapatnya dari situ. Itu money maker. Syaratnya kamu harus pasang brand. Oh, Syaratnya kamu masih pasang brand saya. Itu market maker. Gitu. Seakan-akan banyak di mana-mana. Jangan sampai toko kita kosong. Dihajar tuh sama Misway dulu kan. Gitu. Sekarang udah Singsway. Sway hilang. Gitu. Gak ada lagi. Terus sekarang apa namanya, produk ininya banyak banget, produk persamaannya banyak, produk kompetisinya banyak, warnanya juga merah putih gitu kan, sama-sama gitu. Dan itu mereka bisnisnya supply chain, bukan jualan. Mereka jualan raw material. Ini kalau saya ada ayam ala Munda nih, Anda jualannya supply chain, Pak. Tapi nanti kita omongin. Aduh, seru banget ya Mbak Rizka ya. Kalau kita Luar biasa diskusi sesi sama malam ini ya. seorang, iya, Nanti 2 seorang minggu istri lagi yang berpengalaman beda ya. 2 minggu lagi topiknya apa? Kita mesti tentuin dari besok lah ya, minggu depan. Jangan mepet-mepet supaya saya bisa dapat, supaya saya bisa ambil dari apa pengalaman-pengalaman yang real, bukan cuman wacana gitu loh, atau bukan cuman materi gitu loh, ya. Ya. Nih sebelumnya nih kita makasih banyak nih, Sama-sama. Chef. Kita udah menodong Chef turun dari korporasi untuk bantu kita di UMKM. Insya Allah, Siap. supaya bisa kalau bisa. Ada berapa UKM sih di Padang? Kalau jumlah UMKM sih banyak ya Chef ya, di Berapa? mikronya ya. Iya. Nah. Ya kalau misalnya satu kali ikut kita bisa 50, kalau ada 1000 ya kita bikin 20 seri lah di Padang gitu. Siap. Iya kan? Nggak apa-apa gitu. Luar biasa. Semakin banyak semakin murah ya Semangat Mbak sekali Rizka ini ya. kita. Gitu. Betul. Iya, Ya, jadi bisa Oke. ilmunya bisa buat orang banyak lah gitu. Ya. Oke. Foto kita? Halo. Ya, boleh closing dulu Mbak Rizka. Wah, Mau foto luar biasa apa sekali closing? sesi malam ini. Ya. Terima kasih banyak untuk Cifabe atas insight-nya dan untuk semua peserta yang aktif dari awal sampai akhir. Tapi teman-teman, perjalanan belajar kita belum berhenti di sini ya. Kalau kamu ingin mempraktikkan langsung strategi yang bisnis kita bahas malam ini ke bisnis kamu, pastikan kamu ikut program lanjutan di Road to Market for UMKM. Di tanggal 1 sampai 2 November 2025, lokasi di UNP, Hotel dan Convention. Di sana kamu akan belajar langsung tentang Wheel of Growth dan Execution Management yang bisa bantu bisnis kamu tetap relevan, efisien, dan tumbuh. Bisa klik yang sudah kami share pada kolom chat. Untuk investasinya, untuk investasi reguler itu di 2,5 juta. Khusus malam ini nih, Chip, kita kasih harga 1,5 juta. Oke. Untuk 10 pendaftar pertama malam ini akan mendapatkan 4 kali grup coaching bersama Chief Abe senilai 10 juta. Dalam grup coaching ini, Chief Abe akan membedah bisnismu langsung dan memberikan insight-insight yang bisa diterapkan di bisnismu. Oh, jadi ini seperti private private cafe. Tapi khusus untuk yang early bird kalau nggak salah ya? Ya, untuk 10 pendaftar pertama malam ini. Ya, betul. Oke. Terima kasih teman-teman Resto. Kita foto dulu? Boleh. Oke, kita foto dulu ya. Ya. Bisa dibantu siapa? Dibantu Mbak Rizka atau siapa? Mbak Rizka ya? Oh, gitu. Atau Bang Yos? Bang Yos kali ya. Bang Yos kali ya. Bang Yos. Oke, mungkin teman-teman bisa open cam sebentar. Ya. Kalau masih ada di perjalanan tidak masalah. Gimana? Bang Yos yang hitung atau siapa yang hitung? Bentar Pak. Satu. Oke. Ya. Oke. Satu. 2, 3 gitu bukan ya? Oh, 1, 2, 3 ya. Bentar Pak. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke. Satu lagi yang ada 2. Sisi 2-nya. Oke. Nggak cukup 1, Pak, nggak cukup. Oke, siap. Oke. Sip.
Udah. Ya, oke. Oke, Siap. terima kasih Sampai banyak, ketemu. Chef Abe. Oke, terima Sampai kasih ketemu banyak lagi. Chef Semua Abe, yang terima kasih hadir, banyak terima kasih Pak banyak. Reza. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah Sama-sama. bergabung. Sampai bertemu di webinar kita selanjutnya. Nanti akan kita infokan ya. Yes. Ya. Oke, siap. Pokoknya tetap Oke. bertahan di grup WhatsApp. Ya, Informasi nanti nanti akan akan kita diinfokan. informasi ke sana. Oke, Oke. makasih semuanya. Terima kasih kasih. semuanya Mas Reza, Mbak Rizka, udah ya Selamat malam, selamat teman-teman. istirahat. Assalamualaikum. Ya.